bukan karena suka keburukan itu, akan tetapi saya untuk berjaga-jaga dari keburukan itu. Barang siapa yang tidak bisa bedakan baik dan buruk, dia bisa terjerumus pada yang buruk karena jadi samar. Mhm. Begitu. Itu kalimat uh, di Abu Faros Al-Hamdani. Kira-kira begitu. Sedikit aja itu, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Ini dikumpulkan bisa jadi ini nih, bisa jadi buku nih Pak Ustadz Nuslih ya. Betul. Jadi kita mengenal keburukan itu bukan untuk melakukannya, tapi agar terhindar dari keburukan tersebut. Ya banyak sekali nih kalau di keseharian karena saya di ekonomi itu biasanya ini seperti seolah itu hanya permainan biasa. Misalnya ada yang main catur gitu ya, ada yang sampai ke main kartu gitu ya. Itu kan seolah-olah itu ya, oh itu biasa. Kita nggak tahu bahwa ya kita tahu bahwa itu ya ada unsur perjudian dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin sepak bola juga di beberapa bagiannya gitu ya. Termasuk juga mungkin banyak yang nggak paham. Misalnya cuman istilahnya apa gerak-gerak dikit gitu ya. Ada perempuan joget-joget dikit gitu ya. Kemarin saya sempat negur ada teman juga yang dia ngupload video gitu ya, video ya apa ya waktu pas hajatan gitu kan ada yang artisnya gitu kan, ada artisnya gitu yang nyanyi gitu. Saya bilang janganlah, mendingan dihapus saja karena 21 orang yang view itu dosanya jariah tuh saya bilang gitu. Gitu dosa kita itu terlalu banyak gitu, jangan sampai kita ngupload yang di hajatan gitu kemudian orang lihat gitu ya. Jadi di media sosial ini udah banyak yang kayak gitu, mendingan yang baik-baik aja lah yang kita bisa ini kan, walaupun kita belum bisa melakukannya tapi yang baik yang dilihat ya. Ya alhamdulillah sih orang yang terima dan postingannya itu dihapus juga gitu ya. Ini menurut saya penting juga gitu, makanya tadi meramaikan ya. Ya mungkin kalau di pesantren kan berbeda tadi harus disampaikan saja sih. Mungkin kan mereka tetap nggak boleh pakai handphone, gitu. Tapi ketika orang tua datang juga pakai handphone, pinjam handphone dan sebagainya, ini perlu diantisipasi. Mungkin kayak semacam pengenalan ya. Kalau dalam ini zaman dulu yang cukup terkenal itu, mohon maaf agak sedikit itu, yaitu yang sex education gitu ya. Jadi pendidikan yang agar mereka tuh paham gitu ya, untuk mencegah gitu, jangan sampai mereka itu nggak tahu sama sekali, akhirnya penasaran, akhirnya malah melakukan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau disampaikan itu tahu, di media sosial juga sama menurut saya, di teknologi juga sama. Oh kita kenalkan, oh ini ada Facebook, ada Instagram, ada ini, ada apa TikTok dan lain sebagainya. Kita kenalkan, baru kita sampaikan, oh harusnya ini tuh adalah media nih untuk dakwah. Jadi kalau mau ya isi dengan yang positif, termasuk YouTube dan lain sebagainya. Nah itu tugas kita di ICT itu seperti itu. Ya, oke. Sekarang Pak Heri silakan mau berkomentar nih tentang pengembangan ICT ke depannya seperti apa kira-kira nih. Ya, Pak Dokter, Jazakallah khairan. Mohon maaf tadi agak terlambat joinnya. Tapi Mhm. terkait dengan penggunaan ICT untuk pendidikan gitu ya, yang uh, anak pribadi highlight itu memang uh, sesuatu yang tidak bisa kita kesampingkan lah gitu ya, Mhm. penggunaan ICT ini. Cuma memang kalau menurut anak pribadi bahwa ICT ini satu, dia masih costly, artinya Mhm, betul. sedikit tidaknya itu mahal gitu ya. Mhm. Baik penggunaannya maupun biaya lah untuk memproduksi pendidikan, materi-materi atau materi-materi pendidikan yang menggunakan ICT itu setidaknya pasti butuh dana gitu ya. Betul. Satu costly. Kemudian yang jadi PR bersama adalah terkait dengan kedua kemampuan daripada guru, artinya pengajar gitu ya. Memang guru yang mohon maaf dalam tanda kutip angkatan lama gitu ya, mungkin Mhm. mungkin agak sedikit keteteran gitu ya, tapi Mhm. untuk guru-guru baru, guru-guru muda dan sebagainya, peluang itu masih cukup besar. Cuma satu dituntut kreativitas, kedua mau belajar gitu ya. Nah,
dua hal ini kemudian yang menjadikan Ana pribadi bahwa melihat itu adalah PR bersama, dan itu juga mungkin jadi PR pemerintah juga untuk memfasilitasi bagaimana internet itu bisa jadi lebih murah, internet itu bisa diakses dari pelosok-pelosok gitu ya, kemudian menyebar dan sebagainya gitu ya. Kedua adalah terkait kreativitas dan apa namanya pembelajaran khusus pendidik gitu ya, untuk memproduce atau membuat materi-materi pendidikan dan mengembangkan materi-materi pendidikan itu agar lebih menarik menggunakan ICT dan sebagainya. Jadi yang dibutuhkan mungkin lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Tidak harus yang wah gitu yang kelihatan bagus dan sebagainya, tapi bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Mungkin itu Pak Dokter komentar saya terkait apa namanya pengembangan materi pembelajaran dengan ICT gitu ya. Dua hal itu setidaknya yang menjadi PR atau catatan di saya, Pak Dokter. Oke, Jazakallahu terima khairan. kasih. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Heri Wicaksana atas ini ya. Betul ya. Tadi kalau Pak Heri melihatnya dari perspektif mungkin memang karena PAI gitu ya, jadi ke guru gitu ya. Tapi saya juga boleh menambahkan bahwasannya pendidikan agama Islam itu adalah juga tanggung jawab kita semuanya. Setiap kita adalah pendidik gitu ya. Jadi Pak Heri nanti bisa aja memproduce gitu ya untuk konten-konten yang sifatnya tentu saja positif, kemudian juga banyak hal gitu ya. Misalnya tadi nanti Pak Heri misalnya bisa buat pengajian yang Tuhfatul Akhwati itu gitu ya. Jadi ternyata cukup bagus nih gitu. Dia hanya 1 menit gitu, itu bisa untuk meramaikan. Termasuk tadi juga siswa juga kalau costly ya memang beberapa gitu ya. Tapi kemudian masyarakat kita malah justru karena apa ya, mereka tuh lebih penting tadi pulsa gitu ya, data daripada makan gitu ya. Malah beberapa lagi anak muda itu. Saya belum lihat secara ini datanya, tapi kalau data pengguna internet sudah jelas, kemudian data pengguna media sosial itu juga sangat luar biasa. Tadi yang saya sebut dengan short video pendek itu sangat luar biasa. Orang itu sangat apa ya, kecanduan itu dengan itu ya. Nah, di situ justru peluangnya kalau menurut saya itu luar biasa gitu ya, luar biasa. Waktunya tinggal 1 menit. Bu Museti mungkin dalam setengah menit nih untuk memberikan gimana nih yang ibu-ibu untuk pengembangan ICT-nya itu bukan hanya PAI tapi juga dakwah Islamnya harus berkontribusi. Nah, kalau nggak kita ya mungkin ada orang lain yang memang konsen di sana. Silakan, nggak sampai 1 menit, silakan. Kalau saya sih melihatnya sekarang kayaknya lebih banyak menikmatin sih ya Pak Dokter ya, karena belum bisa bikin. Tapi sih memang banyak pelajaran yang diambil juga sih dari ICT ini Pak Dokter. Ya, oke, terima kasih ya Bu Museti. Jadi ya sekarang kalau udah master harus jadi produser nih. Ya harus jadi konten kreator nih agar bisa ya ngomong apa aja dikit atau mungkin nge-share atau apa itu kan bisa banyak yang kita bisa lakukan. Baik, sepertinya kita sampai di sini karena waktu kita terbatas. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang lagi. Saya sampaikan bahwa ICT ataupun teknologi termasuk ke depan artificial intelligence itu dengan berbagai bentuknya itu menjadi sebuah tantangan dan juga media ya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan juga media dalam dakwah Islam.